Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di video saya Suryani. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas masih sekitar program C++ ya. Tapi kali ini program berbeda. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang program perpangkatan, tetapi kita menggunakan fungsi rekursif. Sebelum beranjak jauh, saya jelasin sedikit tentang program rekursif. Jadi program rekursif ini program yang memanggil dirinya sendiri. Seandainya program itu mengandung perkalian 1 kali 2, maka program itu akan terus mengalihkan 1 kali 2 saat menggunakan syarat tertentu, dan syaratnya di sini kita menggunakan pernyataan kondisi, yaitu if. Untuk perpangkatan yang akan kita tambahkan di sini. Jadi di sini ada 3 fungsi yang kita gunakan. Jadi ada 3 pseudocode. Kalau ingat video saya sebelumnya, saya pernah bahas tentang flowchart dengan fungsi. 1 fungsi, 1 flowchart. Jadi kalau fungsinya ada 4, ya kita bikin 4 flowchartnya karena berbeda-beda operasi. Kalau seandainya flowchartnya ada fungsinya ada 5, ya kita bikin 5 flowchartnya. Jadi di sini kita bikin 3 karena memang ada 3 fungsi, yaitu pertama fungsi pangkat, kedua fungsi tambah, ketiga itu fungsi utama. Jadi di sini saya ingin memberi gambaran sedikit tentang program ini. Jadi seandainya kita menginput angka 3, jadi program itu akan mengeksekusi 1 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3, di mana hasilnya nanti adalah 32. Begitu. Seandainya kita input 5, begitulah 1 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 5. Jadi programnya akan mengeksekusi perpangkatan tersebut, tetapi kita tidak menggunakan pernyataan perulangan. Kita di sini menggunakan fungsi rekursif. Oke. Enakan kita bahas ini dulu ya. Flowchart. Pertama, in main, fungsi utama. Pertama kita input n. Setelah n, oh iya, kalau masih ingat video-video saya sebelumnya, saya pernah jelasin tentang flowchart, di mana bentuk-bentuknya ini menggambarkan operasi itu tersendiri. Seperti mulai dan akhiri program itu berbentuk oval. Input output berbentuk jajar genjang, pernyataan kondisi belah ketupat, persegi itu operasi, dan banyak lagi bentuk-bentuk flowchart yang bisa kita gunakan untuk penalaran logika dalam pemrograman. Kita lanjut yang tadi ya. Input n. Nah, ini jajar genjang kan karena ada input. Kemudian kita masukin operasi jadi di mana variabel y akan diisi dengan n, kemudian variabel p akan diisi dengan tambah n, y. Tambah ini apa? Jadi tambah ini adalah nama fungsi yang kita deklarasikan. Nah, di sini jadi ada ini, guys. Nah, parameternya ada x dan y, tapi diganti dengan n sama y. N sama y kan sama, karena nilai n tersebut akan dimasukkan ke dalam y. Karena sebanyak berapa kali pengulangan, seperti 1 ya pangkat 1, 2 ya pangkat 2, 3 ya pangkat 3, seperti itu. Kemudian cetak P ke layar. Kemudian akhiri program. Lanjut kita ke fungsi pangkat, ya kan? Jadi ini kita pangkatkan dulu baru ditambah.
setelah dipangkat baru ditambah. 1 pangkat 1 1, ditambah 2 pangkat 2 yaitu 4, jadi 1 tambah 4 5. Gitu. Kemudian ini mulai kita menggunakan pernyataan kondisi. Kenapa? Karena ini adalah program rekursif, fungsi rekursif maksud saya, maaf. Jadi syarat berakhirnya itu adalah y sama dengan 0. Jadi kalau dia true, maaf di sini saya lupa kasih keterangan. Jadi kalau dia true nanti dia akan return 1, dia akan mengembalikan nilai 1 ke dalam fungsi tersebut. Kalau enggak, kalau dia salah, dia akan mengembalikan nilai n dikali dengan pangkat n, y-1. Jadi dia akan memanggil diri dia sendiri, di mana y-nya nanti akan dikurang 1 karena n-nya ada n yang kita tadi input 3. Jadi masukin y 3,2 karena di sini n-nya 3, y-nya 2. Jadi di sini nanti dioperasi n itu sebagai angkanya 3 dan y itu adalah angkanya 2. Jadi perulangannya akan terus berlanjut sampai y-nya sama dengan 0. Kalau y-nya udah sama dengan 0, udah dia ngembaliin nilai 1 ke program, ke fungsi pangkat tersebut, kemudian baru akhiri program. Yang ini gimana? Sama aja kayak tadi, x sama dengan 0, kemudian return 0. Kalau dia benar, dia bakal ngembalikin nilai 0. Karena pertambahan kan, pertambahan angka 1 pun sangat berpengaruh. Biar dia enggak mengubah hasil pertambahan tersebut, dia harus kita kasih nilai 0. Kayak 1 tambah 1 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3. Kemudian jika memang dia ada lagi, dia akan mengembalikan nilai 0. Ditambah 0, bukan dikali 0. Jadi ditambah dengan 0. Jadi hasil pertambahan tersebut tidak akan berubah. Begitu. Kemudian kalau dia benar ya, kalau dia salah, dia akan ngembaliin nilai pangkat yaitu ini, fungsi ini tadi, di mana x, y, x-nya ini bakal jadi nilai n dan y bakal jadi nilai y, dan dia bakal ulang lagi 1 pangkat 1 habis karena y-nya udah 1 kan 0 kan sesudahnya. Jadi karena 0 dia ngembalikin nilai 1. Oke, dia ngembalikin nilai 1. Dia keluar dari perulangan ini, dia masuk perulangan ini. Jadi karena x-nya belum sama dengan 0, jadi dia balik lagi ke sini. 2 dikali 2. Karena 2 pangkat 2 kan, 2 dikali 2. Kalau dia habis, dia ngembalikin nilai 1. Karena dia habis, kita balik ke sini lagi. Karena x-nya belum sama dengan 0, 3 seandainya. Kita masukkan lagi sini. Jadi 3 kali 3. Oke, balik lagi ke sini. 3 kali 3 lagi. Jadi seperti itu. Dan di sini kan return pangkat x, y dan tambah ini adalah fungsi yang ini. X min 1 dan y min 1. Jadi dia nanti sama dengan, habisnya sama dengan 0. Kalau seandainya y-nya 3, x-nya 3 dan y-nya 3, nanti 2, 1, 0. Kalau udah 0, dia bakal ngembalikin nilai 0 biar nggak ngerubah hasil pertambahan tersebut. Kemudian kalau sudah, akan akhiri program. Akhirnya di sini jadi. Begitu. Kemudian untuk pseudocode dengan flowchartnya, pseudocode dengan program, maaf ini sedikit latah mulut saya. Pertama, kita deklarasikan dulu fungsi utama. Jadi begitu. Integer y, n, dan p. Variabelnya ya, kita deklarasikan dulu. Kemudian mulai read n. Jadi n ini adalah batas dari perulangan yang kita akan ulangi. Kemudian y, di mana y diisi dengan n, kemudian p diisi dengan fungsi tambah n, y. Terakhir write p atau cetak p ke layar. Ini untuk fungsinya. Fungsi harusnya di sini pangkat n integer dan y integer tipe datanya. Kemudian mulai jika y sama dengan 0, kemudian return 1, maka dia akan mengembalikan nilai 1.
Kalau enggak, dia bakal ngebalikin nilai n dikali pangkat ini, fungsi ini, n y kurang 1. Jadi seperti yang saya katakan tadi, 3, kurang 1 berarti 2 gitu kan. Turun lagi, kalau y-nya belum sama dengan 0, dia ngasih nilai kalau y-nya belum sama dengan 0, dia bakal ngulangin fungsi ini lagi sampai y-nya sama dengan 0. Jadi y sama dengan 2, y sama dengan 1, y sama dengan 0, baru dia balikin nilai 1 ke fungsi pangkat ini. Kemudian untuk fungsi selanjutnya, ini adalah fungsi tambah, di mana x ada tipe datanya itu integer dan y ada tipe data integer. Kemudian mulai kalau x-nya belum, kalau x sama dengan 0, kemudian kita bakal ngebalikin nilai 0 ke fungsi tambah ini. Kalau belum, dia bakal ngebalikin nilai pangkat, di mana pangkat ini adalah fungsi yang ini, nilai n diganti nilai x, dan nilai y tetap nilai y ditambah dengan fungsi tambah atau fungsi ini sendiri, di mana x dikurang 1 dan y dikurang 1. Seperti yang saya jelaskan tadi, nanti dia tuh berkurang sampai x-nya itu sama dengan 0. Jadi begitu. Kemudian akhiri program. Untuk programnya sendiri, ini seperti biasa kita jelasin dari awal. Include IOStream adalah header yang kita gunakan. Kemudian using namespace std, ini adalah pemanggil library. Aduh, sempat ngelolek ini. Nah, ini kenapa kita deklarasikan di sini? Jadi ini adalah variabel global. Jadi variabel global itu setiap fungsi di bawahnya bisa mengenali variabel global tersebut. Jadi fungsi ini kita bisa gunain ini, fungsi ini kita bisa gunain ini, fungsi ini kita juga bisa gunain ini. Karena ada di deklarasi ini luar. Kemudian masuk fungsi pangkat, di mana parameternya itu n dan y, tipe datanya sama-sama integer. Kemudian jika y sama dengan 0, maka kembalikan nilai 1. Kalau enggak, kita kembalikan nilai ini. N dikali pangkat, pangkat adalah fungsi ini. Kemudian n-nya tetap dan y kurang 1, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau n-nya itu 3, y-nya itu sama-sama 3 karena y itu adalah isi n. Jadi 3,2. Lanjut, karena y-nya belum 0, dia lanjut lagi sini. N 3,1 karena dia belum 0, jadi kurang lagi di sini kan. N, y sama dengan 0. Jadi sama dengan 0 dikembalikan nilai 1. Selanjutnya itu fungsi tambah, di mana parameternya ini ada x dan y, tipe datanya itu integer. Kemudian kalau x-nya sebenarnya operasinya sama saja, cuman berbeda variabel dan operasi tambahnya ini doang ya. Penjelasannya sama aja kayak tadi. Kalau nanti kalau dia x-nya belum sama dengan 0, dia bakal ngebalikin fungsi pangkat, yaitu fungsi yang ini. X-nya bakal gantiin nilai n dan y-nya bakal gantiin nilai y yang di sini. Kemudian ditambah dengan fungsi tambah ini x min 1 dan y min 1. Jadi sananya ini 3, ini 3. Kita balikin di sini 2, 1, 1, 0, 0 sampai dan 0, dia bakal ngebalikin nilai 0. Jadi begitu. Kalau untuk in-main-nya ya si in n integer, y sama dengan n, y diisi dengan n, dengan p tambah buka kurung n, y. Jadi di sini kita akan masukin fungsi yang ini tambah n, y. Jadi dia tuh urutannya gini. Dia naik fungsi ini dulu, baru dia naik fungsi yang ini. Karena fungsi yang ini bakal manggil fungsi yang ini, fungsi yang ini bakal manggil diri dia sendiri. Kemudian tutup kurung awal untuk akhiri program. Tampilan programnya seperti ini. Mungkin jelas ya. Seperti ini dan jadi beginilah. Seperti ini. Programnya masukkan nilai 3, kemudian 1 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan 3 ditambah 3 pangkat 3. Itulah hasilnya, itu 32. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun.
karena mengingat saya juga masih dalam proses belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.